ilmu administrasi bisnis adalah salah satu jurusan yang paling wah lah di FISIP. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Admi Syarif Institute dengan segmen BBM, Bincang-bincang mahasiswa. Nah, hari ini aku balik dengan episode yang baru dan juga pastinya jurusan yang baru. Karena di sini kita akan mengenal dunia perkuliahan anak administrasi bisnis. Nah, di sini aku mau kenalin kepada kalian salah satu narasumber kita. Boleh dong dikenalin Kak, namanya siapa, jurusan apa dan dari angkatan berapa? Oke, terima kasih. Aku Matasya Adelia Fatrani Karim. Kalian bisa panggil aku Matasya, Tasya atau Mamat. Terus aku dari Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2024. Oke, salam kenal Kak Matasya. Salam kenal. Makasih udah datang ke podcast Admi Syarif nih, spesial dengan segmen BBM kita, bincang-bincang mahasiswa untuk hadir ya, mengenalkan dunia perkuliahan administrasi bisnis. Nah, kalau dari Kak Matasya sendiri, kira-kira menurut kakak administrasi bisnis ini tuh apa sih? Kalau dari aku ya, ilmu administrasi bisnis adalah salah satu jurusan yang paling wah lah di FISIP ya. Kalau dari aku ya, paling wah paling gitu. wah gitu Wahnya kan. gimana? Wah. Paling wah lah ya, karena seperti yang kalian tahu, kalian bisa search kalau misalnya jurusan ini akreditasinya internasional. Oke. Jadi banyak mahasiswa yang udah keluar masuk ke luar negeri kayak student mobility, terus itu banyak juga ilmu administrasi bisnis juga sebagai impian bagi para mahasiswa yang di luar negeri juga gitu. Oke, gitu. Udah ada banyak sih orang-orang luar negeri yang berkesinambungan di jurusan ini ya. Bangga banget. Bangga banget. Tapi emang di administrasi bisnis itu belajar apa aja sih Kak? Banyak, kami Apa belajar tuh? politik juga tahu. Oh ya? Iya, di semester 1 itu ada ilmu politik, bahkan kami juga belajar sosiologi. Terus belajar bahasa Inggris juga itu pasti. Belajar bahasa Indonesia juga. Terus semester 1 itu aku kaget, Kenapa tuh? aku kira itu impression aku ke ilmu administrasi bisnis itu aku kira langsung belajar ekonomi gitu kan, Langsung belajar uang-uang ngitung-ngitungan. gitu kan cuan-cuan gitu kan. Iya. Taunya lah belajar politik juga, karena setelah aku pelajari ternyata di sebuah bisnis itu perlu adanya kebijakan dari politiknya gitu. Berdampak lah langsung. Iya. Kalian makanya masuk deh. Harus masuk ilmu administrasi bisnis. Boleh. Nah, dari kamu sendiri sebenarnya harusnya ini pertanyaan gak usah bertanyaan lagi sih. Nyesel gak sih masuk jurusan administrasi bisnis? Untuk sekarang untuk aku kan semester 4 nih. Oh, semester 4? Iya, aku tidak merasakan menyesal. Aku Bangga. tidak merasakan menyesal Lu karena buka administrasi bisnis. buka hati gua. Hati gua isinya ilmu administrasi bisnis. Oke, mantep banget nih. Mantep banget. Nah, terus kakak tuh masuk ke administrasi bisnis. Ini tuh lewat jalur apa sih Kak? Aku lewat jalur Simanila. Simanila. Mandiri. Boleh dijelasin dong kalau Simanila itu apa? Jadi Simanila ini kayak jalur terakhir lah ya. Jalur terakhir untuk terakhir anak dari- yang mau masuk ke Unila ya? Iya, jalur terakhir yang udah mau masuk, yang tadinya nggak kurang beruntung di SNBT, terus terciptalah Simanila gitu. Oke. Jadi Simanila ini sebenarnya untuk soal-soalnya itu mirip banget sama yang namanya UTBK. Oh gitu. Iya, bahkan skornya juga sama juga gitu. Cuman bedanya ketika sedang mengerjakan itu dia langsung keluar guys skornya. Gitu. Aduh, takut ya. Kok seram banget? Iya, kalau di aku zaman aku kayak tapi skornya udah keluar gitu. Gitu. Itu tuh stepnya tuh apa aja sih Kak kalau mau mendaftar ke Simanila pas tahun 2024 berarti kamu ya? Iya, 2024. 2024 itu pastinya aku mengecek yang namanya Bak Unila dulu. Bak Unila. Bak Unila di Instagram. Jadi dianya aku lihat tuh informasi gitu kan. Informasi aku literasi, terus aku harus buka web ini deh, ada web tertentu yang untuk ngedaftar Iya, gitu. iya. Sebenarnya daftarnya nggak jauh beda sama yang SNBT ya. Nggak Iya, jauh iya. beda kayak ngelampirin Berkas-berkas lah ya. berkas-berkas gitu. Terus nanti
dapat deh tanggal untuk mengerjakan si Manila itu. Oh gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih Bak Unila itu apa. Jadi Bak Unila itu merupakan platform Instagramnya dari Unila sendiri untuk memberikan informasi-informasi ya Kak kepada mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke Universitas Lampung. Itu bisa dicek di Instagramnya Bak Unila. Di situ banyak banget informasi-informasi. Jadi kayak wajib ya Kak untuk teman-teman yang mau mendaftar Unila dan juga mahasiswa baru gitu. Terus tadi itu setelah ngirim berkas, melakukan pendaftaran, habis itu stepnya apa tuh? Stepnya berdoa. Oh berdoa. Berdoa sama belajar sih. Iya. Tapi aku penasaran tuh, kalau si Manila ini kan, si Manila ini nih, itu tuh tes aja kah atau apa yang harus dipersiapin gitu? Tes aja sih sebenarnya, sama tadi dipersiapkan berkas-berkas gitu. Itu kan nggak jauh beda sama yang namanya UTBK. Sama aja sebenarnya. Sama ya. Cuman ya emang step by stepnya mungkin yang kata aku tadi skornya langsung ditampilin tuh di situ. Oh iya, jadi kayak nyata. udah tahu nih skornya berapa. Skornya berapa gitu kan. Terus udah sih itu aja, belajar terus. Soalnya hampir mirip UTBK ya berarti Kak? Iya mirip banget. Oh jadi kalau misalkan ya ini pengetahuan baru juga sih untuk aku, karena kan aku nggak tahu nih maksudnya tes spesifiknya si Manila itu seperti apa. Jadi ternyata itu tesnya tuh sama seperti UTBK. Sama seperti UTBK, bedanya langsung keluar skornya. Itu dia. Agak menakutkan sih. Terus skill spesifiknya nih Kak, mungkin teman-teman udah tertarik nih kan sekarang, udah tertarik, kayaknya gue mau nih masuk administrasi bisnis, ketemu sama gue nanti. Tapi udah tua. Oh iya. Udah lulus, amin. Kok ada ya? Lulus 3 tahun. 3 tahun setengah nggak sih? Amin. Dia lulus tepat waktu tuh, setahu aku 3 tahun setengah. Iya. Nah jadi kira-kira apa yang harus mungkin teman-teman nih yang mau masuk ke administrasi bisnis, kira-kira mereka tuh harus menguasai skill apa sih Kak untuk masuk ke administrasi bisnis? Kalau misalnya fokus mereka pengen ke prestasi atau SNBP, mereka harus memperkuat nilai yang namanya, kalau mereka dari IPS itu ekonomi pasti. Oh, ekonomi pertama. Ekonomi pasti. Kedua terus itu ekonomi sih, setahu aku ekonomi, karena pasti, emang temen aku juga dia keterima itu karena ekonominya gede banget, 95 di nilai rapotnya. Terus kalian perbanyak ikut olimpiadenya itu yang relevan sama jurusan ilmu administrasi bisnis, kayak ekonomi, sejarah juga karena dia IPS ya. PKN juga nggak sih Kak? PKN juga begitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau masuk nih ke administrasi bisnis tuh mata pelajarannya pasti IPS ya. Iya. IPS kayak ekonomi itu sejarah pasti masuk. PKN gitu-gitu sih, dan juga harus melek politik ya Kak. Iya, karena kalian juga belajar gitu. Kayaknya tuh setahu aku tuh administrasi bisnis ini kan masuknya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Itu dia. Nah, karena dari nama fakultasnya aja tuh udah fakultas FISIP tuh. Jadi mau nggak mau semua jurusan yang ada di dalam fakultas tersebut harus melek politik. Berkesinambungan, iya. Sebenarnya kalau ilmu administrasi bisnis tuh nggak terlalu intens ya, kami kayak menyambungkan dengan kebijakan sama suatu kebijakan perusahaan juga begitu. Gitu. Karena kan udah aku bilang dari awal, kalau misalnya kebijakan politik yang ada di Indonesia itu berpengaruh juga tuh sama birokrasi yang ada di perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi bener. Bisnis itu harus melek juga sama politik. Itu benar. Begitu. Di take notes guys. Di gitu. Notes. Jadi yang pertama tadi itu kalau skillnya itu yang penting IPS-nya. Kalau dari IPA sih matematika ya. Iya sih pasti kan hitung-hitungan udah pasti. Matematika sih kalau dari mungkin ya kalau mereka dari jurusan IPA kali ya Kak. Terus mereka aduh kayaknya gue salah jurusan nih. Linjur. Iya mau linjur. Nah itu mungkin ya kalau emang kalian udah mau ke administrasi bisnis ya dipersiapin dari sekarang ya seperti yang tadi Kak Tasya bilang tadi gitu. Tuh lah. Jadi udah masuk ke 4 semester berarti ya Kak? Iya, semester keempat nih. Itu pelajarannya ngapain aja sih? Selama 4 semester kan lumayan lama tuh, 2 tahun berarti ya? Iya. Ini mau aku ceritain dari mana, semester 1, semester 2? Boleh. Dari awal ya? Storytelling aja gak apa-apa. Oke. Aku untuk semester 1
yang tadi aku bilang aku culture shock karena belajar Kenapa? politik. Oh iya. Belajar politik karena aku bilang Tapi aku bentar Ge, dari SMA ke kuliah aja tuh culture shock gak? ya iya sih sebenarnya ya. Karena Iya. jadwalnya juga kan Agak- kalau dari SMA kan oke dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu kan. Tapi kalau misalnya kuliah ini kayak kok jadwalnya beda-beda, ada yang jam 7 terus Iya. lanjut lagi jam 3 kayak Oh iya, maksudnya gitu. gapnya jauh ya. Gapnya jauh banget gitu kan. Habis itu. Ya udah aku mata kuliahnya tadi sih untuk akademik aku itu culture shocknya ya. Akademik aku tiba-tiba belajar politik juga nih, berarti aku harus paham ya sama kebijakan-kebijakan orang politik gitu kan, karena itu mempengaruhi sama kebijakan perusahaan juga di suatu perusahaan juga. Apalagi indeks ekonomi ya guys gitu kan. Indeks ekonomi kan, jadi anak bisnis harus pinter-pinter nyari peluang, bener kan? Anak bisnis pinter-pinter nyari peluang, nyari uang pastinya kan. Terus untuk semester 2-nya aku having fun sih sama teman-teman aku ya semester 2, karena semester 1-nya kan yang udah culture shock nih, terus semester 2 aku membiasakan diri aku. Mulai apa ya? Mulai udah beradaptasi Udah banget beradaptasi nih, gitu. sama orang-orang baru, sama jadwal yang baru, terus ya sama-sama mata kuliahnya juga. Terus di semester 2 juga perlu dicatat karena tuh? ada yang namanya matematika bisnis mata kuliahnya. Itu juga itu sebenarnya agak ribet ya kalau matematika bisnis, cuman ya bahas matematika tapi dibisnisin, diuangin gitu loh. Tapi Itu lebih susah matematika kita biasa belajar SMA atau matematika bisnis? matematika bisnis. Matematika bisnis. Tapi kalau misalnya kalian berusaha ikhtiar, insya Allah bakal paham. Insya Allah. Terus kita mungkin masuk lagi lanjut nih bahas. Tadi kan semester 2 tuh udah belajar soal matematika bisnis yang dimana kata kamu itu lebih susah nih dibandingkan yang pas SMA. Nah, terus abis itu tapi tuh aku sempet denger katanya biasanya kalau pas semester 2 tuh justru malah lebih nyantai kuliahnya. Iya, Bener gak? aku bilang having fun Having fun gitu. Pas 3-nya udah mulai ruwet tuh. Semester 3, semester 4 yang kayak culture shock lagi. Udah diceritain, guys. Semester 3 sebenarnya kalau aku pribadi enggak terlalu gimana-gimana, cuman ada satu mata kuliah namanya marketing. Marketing itu karena itu aku juga baru tahu marketing, terus tugasnya juga cukup banyak ya. Iya. Bahkan kami disuruh buat buku juga waktu itu. Jadi jadi sempet kayak Waduh. gonjang-ganjing gitu kan. Waduh, agak kaget ya. Iya, disuruh buat proposal, disuruh buat yang kata aku udah buku tadi. Terus tuh kami kayak diharuskan untuk mengetahui semua teori-teori marketing kayak dari gitu. buku Kotler Keller gitu kan, ngomongin pemasaran, ngomongin perilaku konsumen segala macam gitu. Terus semester 3 itu semester 3 aku harus mendalami marketing karena marketing kan mata kuliah baru nih di antara gitu kan. Gitu. Tapi kalau di semester 4 ini so far gimana? Nggak sanggup. Oh, nggak sanggup. Nggak sanggup. Kenapa tuh? Apa yang bikin nggak sanggupnya? Karena semester 4 itu ada metopen, guys. Oh, aku kayaknya di semua mata kuliah ada sih, Kak. Mata kuliah di semua jurusan. Iya, metopen. Kalian pasti tahu lah rasanya mengerjakan metopen. Nah, iya. Jadi buat teman-teman SMA yang mungkin belum tahu nih ya, Kak. Jadi metopen itu mata kuliah yang mungkin agak mematikan buat anak-anak fisip khususnya ya. Iya, benar. Karena boleh dong, kan aku agak lebih muda nih. Metopen tuh ngapain aja sih, Kak? Metopen itu kayak metode penelitian, kami kayak disuruh kayak buat mini skripsi kayaknya. Mini skripsi terus tuh kami kayak disuruh wawancara kuantitatif, kualitatif terus itu aku sama temen. Nah, ini aku senangnya itu metopen itu dikerjakan berkelompok. Jadi aku nggak stres sendirian sebenarnya. Jadi stresnya satu kelompok. Iya, bisa kayak bagi-bagi tugas nih gitu. Tapi walaupun bagi-bagi tugas juga kayaknya agak gimana gitu ya. Agak menyusahkan juga. Out gak? Yes. Sempet ya. Always kalau tadi kita belum sempet jelasin tuh, Kak. Mungkin anak-anak SMA masih pada bingung apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif gitu. Oke, kalau kuantitatif dia itu dalam pengambilan data itu tuh dia lewat kuesioner. Jadi nanti kalian tahu GForm kan, guys? Tahu kan GForm, nanti Google Form. Google Form. Nanti kalian
kayak buat kuesionernya, pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya itu bakal dijawab sama responden kalian. Kalian tuh yang kayak orang-orang ini aku bisa jadi responden kalian gitu. Iya, aku bisa jadi responden kamu. Iya, tapi tergantung targeting kita. Iya. Targeting kita segmennya mau apa nih, dari umur Gen Z nih misalnya, dari umur 17 sampai 35 tahun gitu bisa. Jadi kalian harus mencari responden yang sesuai dengan segmentasi kalian. Kalau misalkan kualitatif, Kak? Kalau kualitatif dia wawancara langsung nih kayak gini nih. Oh iya, tanya-tanya gitu. langsung gitu. Jadi biar nanti kalian pas kuliah nggak kaget, ini udah dijelasin nih sama Kak Tasya. Iya, itulah gambarannya sedikit-sedikit ya. ya. Karena kan kualitatif dan kuantitatif itu udah pasti bakalan jadi hal yang umum gitu ditanyain sama dosen nanti. Kalau misalkan kita bikin makalah, skripsi atau karya tulis ilmiah ya, Kak. Gitu. Terus tadi itu jadi kayak udah bikin mini skripsi itu apa sih sebenarnya bikin susah dari Metopen itu? Teori sih, aku lebih teori sih karena gimana ya, sama uji data juga. Karena kan uji data sama teori itu harus balance. Jadi dosen aku mengharuskan para mahasiswinya itu harus paham teori. Oh gitu. Jadi jadi percuma nih kita tahu praktek gimana uji data, olah data, tapi kita nggak tahu nih teorinya Teorinya apa. tuh gimana? Iya, gitu. jadi sama aja bohong gitu. Jadi aku harus benar-benar di luar kepala kelapa lagi kan, kepala lah ya, tahu teori-teori. Oh kalau misalnya datanya marginnya 0,05 berarti aku harus ngambilnya di atas 0,05 atau di bawah 0,5 itu sesuai dengan marginnya gitu. Begitu. Jadi agak susah ya menghafal teori-teori begitu. Tapi ya untungnya bisa dilewatin lah ya. Alhamdulillah. Jadi kayak pokoknya ya kuliah tuh susah senang tuh ada guys gitu. Terus ini udah jalan semester 4 ya. Berarti ada gak sih tugas yang bikin kamu itu ngerasa keren gitu? Pasti ada lah. Ada apa tuh? Marketing. Wah, marketing. Cerita iya, jadi FYI ya, jadi ilmu administrasi bisnis ini dimulai dari semester 5 kami udah disuruh ambil konsentrasi mata kuliah. Jadi ada keuangan. Ada Ada keuangan, terus ada SDM, sumber daya manusia. Terus yang ketiga ada marketing. Ada 3 berarti totalnya. Ada 3. Jadi kalian harus memilih 3 mata kuliah pilihan lah ya, yang kalian benar-benar kalian minati di situ. Nah, fix lo pasti ambil marketing. Yes, benar. Kenapa sih emang? Karena gini, aku itu suka banget yang namanya berinteraksi sama orang-orang. Marketing itu kayak gitu. Terus aku suka juga desain gitu kan. Karena kan zaman sekarang ada digital marketing kan. Oh iya. Begitu. Jadi bisnis digital gak sih itu? Iya, ya, bisnis digital. Ada jurusannya ada juga kan? itu di FEB. Oh iya, di FEB. Sedangkan kamu di FISIP-nya nih. Aku di FISIP itu digital marketing. Terus aku suka berinteraksi sama orang-orang. Aku suka mempromosikan gitu loh. Oh gitu. Nah, terus bagi aku juga marketing menyenangkan. Menyenangkan, mudah aku pahami gitu loh. Oh gitu. Seneng lah ya dijalaninnya. Nah, itu pas kamu tuh berarti kata kamu tuh tadi kan tugas yang paling kamu senengin itu marketing tuh. Emang pas tugas itu dapat tugas apa, Kak? Disuruh buat produk. Disuruh buat produk harus sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para konsumen gitu loh. Oh gitu. Orang-orang gitu. Apa tuh kamu emang bikin produk apa? Kemarin ini bukan produk beneran ya, tapi dia tuh kayak ya proposal sebenarnya. Oh, maksudnya rencana membuat. Rencana bisnis lah ya. Dengan cara pendekatan marketing gitu. Nah, jadi aku sama kelompok aku itu kayak pengen rencananya tuh buat sepatu berdasarkan berangkat dari sebuah masalah yang memang kalian tahu nggak sih sepatu yang yang iket-iketan yang sepatu iket kayak newbie gitu loh, NB sepatu yang maksudnya sepatu bertali. Iya, bertali. Ya ampun, susah banget kayaknya ngomongnya. gitu lah ya. Nah, jadi di situ aku buat aku lihat nih masalahnya apa di situ. Para targeting target segmen aku nih apa yang mereka alamin di sepatu itu kan. Kesulitan nih. Kata mereka kebayang aku kan lewat kuesioner nih. Aku lihat oh mereka ini
kurang suka sama sepatu yang ada Bertalinya. talinya. Iya, jadi kata mereka ribet lah. Terus kalau misalnya lagi telat kelas tuh harus gini-gini dulu tuh, kayak buang-buang waktu gitu. Oh, Akhirnya gitu. aku mikir nih, aku harus buat apa? Oh oke, aku buat sepatu yang praktis dengan cara sepatu yang apa ya? Apa Aku tuh? lupa deh namanya. Dia sepatunya bentuknya bertali juga kah? Bukan bertali, tapi dia kayak ada Oh, jadi itu Apa ya aku namanya? tahu maksud kamu. Mungkin nanti bisa dilampirin di sini ya. Iya. Jadi sepatunya tuh dia tuh ada ininya, pengeratnya. Iya, jadi itu ada pengeratnya gitu. Tinggal yang Oke. set 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 udah Iya. deh lari gua gitu kan. Bisa gitu kan. Itu Bisa, memang jauh lebih gampang sih. iya kan, tanpa buang-buang waktu lagi begitu. Sebenarnya tuh memang apa ya? Pas gitu loh. Kalian itu menganalisis masalah itu dan juga punya ide tentang sepatu yang nggak pakai tali yang bisa praktis gitu. Iya. Dan itu cocok untuk anak-anak SD menurut aku. Kalau untuk target aku itu anak-anak mahasiswa yang Iya, yang paling terdekat lah ya. iya, yang paling sering beraktivitas, yang paling nggak mau ribet pastinya. Iya, Nggak mau iya. ribet itu anak-anak mahasiswa, orang-orang kantor juga gitu. Tapi itu anak-anak SD itu Kak, biasanya tuh mereka juga kayaknya lebih nyaman pakai sepatu yang ada yang nggak pakai tali. Iya, tapi biasanya sekolah-sekolahnya itu nggak dibolehin. Biasanya ya kalau yang aku lihat, iya, begitu. karena aku waktu itu juga mempelajari itu. Oh alah. Aku tanya sama orang tuanya, kayaknya untuk ini mereka dari sekolahnya harus mewajibkan untuk yang bertali. Oh, iya gitu. mungkin biar belajar nali sepatu kali ya. Iya. Tapi ya itu sih karena tuh sebenarnya tuh sepatu bertali tuh rawan memang. Iya Entah kan. yang lama, tapi sebenarnya bagus, secara look bagus, cuman tuh yang bikin lama. Terus juga kalau misalkan copot, Iya. keinjek tuh jatuh, gitu. Luka terus kan. Jadi memang untuk anak-anak SD, anak-anak TK itu memang menurut aku sih sebenarnya disaranin ya pakai yang strip dulu. Iya Kayak sih. gini gitu. Yang gini-gini gitu. Yang gini. Nah, kita mungkin masuk ke ini ya, Kak. Stereotype. Kan di tiap jurusan ini kan ada kan biasanya kayak stereotype. Mungkin di Ilkom pasti anaknya ekstrovert semua. Mungkin di teknik geofisika ya. Mungkin teknik geofisika tuh dibilangnya kayak teknik gado-gado gitu. Kayak contohnya apalagi ya? Mungkin contohnya kayak kalau misalkan anak FEB itu pada bisa bisnis semua gitu. Tapi kalau di administrasi bisnis itu ada nggak sih Kak? Ini dianya satu spesifik atau karena gini ya, Apa tuh? mahasiswa bis itu bermacam ragam. Jadi kalian mau ketemu anak ya, misalnya kalian nih pengen gebetin mahasiswa nih, mahasiswi ilmu administrasi bisnis, itu mereka tuh banyak sekali ciri khasnya, beragam. Ada yang emang fokus ke usahanya, ke jual-jualan gitu, terus emang fokus public speakingnya juga, terus ada yang emang fokus ke hal-hal bisnis internasional kayak student mobility itu, jadi beragam sekali anaknya. Makanya ilmu administrasi bisnis itu kemarin sempet dapat award sebagai HMJ berprestasi karena anaknya tadi gitu fokusnya beda-beda emang. Alah begitu. Jadi stereotipnya kagak bisa dikasih stereotip. Gak gitu bisa nih jadi orangnya. spesifik tuh enggak. Paling ya kalau aku lihat administrasi bisnis nih pasti anaknya bisnisan semua nih. Belum tentu. Belum tentu. Gitu. No, banyak ya. Kalian bisa lihat deh di Apa tuh? IG kami, namanya itu HMJ Abinila. Kalian bisa lihat di situ ada video yang melampirkan alumni dari ilmu administrasi bisnis. Ada yang jadi kementerian gitu, ada yang buat usaha kafe gitu. Jadi banyak kan fokusnya, banyak. Lulusan yang bagus-bagus banyak ya Kak. Alhamdulillah lah menghasilkan Seneng dong alumni berarti. yang bagus ya. Menghasilkan, emang kamu rektornya? Tapi yang aku lihat bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi kalau jadi administrasi bisnis nih, masuk ke administrasi bisnis tuh lulusnya jadi apa tuh Kak? Kira-kira kerjaannya? Kalau untuk
apa ya, yang benar-benar balance sama ini, kami ya jadi entrepreneur, bisnis. Bisa jadi CEO ya, CEO Myanmar. Oh iya. Bisa jadi CEO, terus itu bisa juga jadi orang marketing, terus bisa jadi HRD, karena kami kan belajar SDM tuh. Oh iya benar-benar tadi jadi, udah sempat disebutin kan. Itu juga bisa jadi, karena kan emang kami kan mencakup semuanya gitu. Kami belajar semuanya. Gitu. Oke. Terus juga tadi itu kan sempat dijelasin tuh dari semester 1 sampai semester 4 ya. Nah, mungkin teman-teman nih di rumah bingung nih Kak. Mereka mau masuk nih sebenarnya ke administrasi bisnis, tapi mereka takut nanti pas perkuliahan tuh nggak ngerti apa-apa. Ntar takutnya pas semester 1 tiba-tiba udah hitung-hitung gitu. Sebenarnya tuh realitinya gimana sih Kak? Realitinya gak terlalu serem ya kalau aku, menurut aku ya, dari semester 4 ini realitanya gak terlalu serem, karena tadi aku jelasin semester 2 aku udah mulai beradaptasi. Emang kalau semester 1 ya kalian agak culture shock ya, aku gak Mungkin iya, culture shocknya dari pas SMA ke kuliah gitu. Itu juga karena mungkin ada teman-teman baru, jadi kalian harus menyesuaikan diri kalian lagi. Terus dosen-dosen yang killer, dosen-dosen yang suka main nilai, itu juga harus kalian pertimbangkan sih. Itu juga, itu yang penting mental sih kalau kata aku mah. Gak usah takut, mental dipersiapin aja. Gak usah takut ya berarti ya Kak. Gak usah takut. Terus kalau misalkan mereka bingung nih, tapi aku gak pinter-pinter amat IPS-nya, tapi aku pengen administrasi, gimana dong? BTW aku linjur, aku IPA. Aku IPA guys. Antek baru nih. Iya, aku IPA guys. Tapi gimana tuh kamu pas masuk ke administrasi bisnis yang untuk, kan kamu kan pasti harus beradaptasi dengan ekonomi, akuntansi, matematika yang mempelajari bisnis gitu. Gimana? Baca buku. Maksudnya tuh sebenarnya tetap bisa dijalanin ya. Iya, terus kalian juga usaha. Sebenarnya itu tadi, itu juga resiko ya dari anak yang linjur. Dan aku juga kebetulan waktu aku kelas 12, aku juga sempat belajar ekonomi, tapi ekonominya tidak terlalu diperdalam tuh. Nggak terlalu perdalam, cuman ya belajar akuntansi, cuman ya nggak setiap hari kayak anak-anak IPS lainnya gitu kan. Iya, jadi ya ngerti-ngerti dikit lah. Ya nggak ngerti, cari tahu sendiri aja gitu. Jadi itu pokoknya yang penting harus dari dirinya kita ya Kak, dari diri kita. Kira-kira kita tuh mau nggak, jangan cuman mau misalkan nih mau nih administrasi bisnis tapi nggak ada punya keniatan belajarnya. Nggak boleh gitu. Bukan hanya ilmu administrasi bisnis kayaknya, semuanya kalian harus niat. Yang penting kalian ikhtiar sih, pasti kalian bakal ngerti. Gitu. Nah, ini tuh berarti kalau di Unila ini UTBK udah lewat, SNBP udah lewat, tinggal yang pengumuman Simanila ya? Pengumuman Simanila di 15 Juli nanti. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mendaftar di Simanila, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terus juga kasih dong Kak pesan-pesan nih ya untuk mungkin teman-teman di rumah yang sekarang masih kelas 10 SMA atau mungkin ya mereka SMP udah mempersiapkan nih. Boleh banget. Nah, kira-kira kasih dong pesan-pesannya untuk mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, banyakin kegiatan, aktif, olimpiade, naikin nilai-nilai kalian yang tadi kata aku, fokusnya itu belajar. Nah, itu dia. Belajar SNBT dari sekarang nggak apa-apa sih, aman banget kayaknya. Aman banget. Pokoknya tuh gak ada yang kata terlambat untuk belajar, tapi ya kalau bisa dari sekarang kenapa enggak? Lebih cepat lebih baik gitu. Jadi itu pokoknya tuh kan ada SNBP, SNBT. Kalau di Unila itu ada beasiswa PMPAP dan juga KIP juga, beasiswa KIP itu tapi setelah mereka masuk ke ini Unilanya. Iya. Nah, terus juga setelah beasiswa PMPAP itu aku juga sempat dengar tuh ada SNPTM Barat. Ada juga tuh SNPTM Barat, tapi itu baru kalau nggak salah ya, atau udah lama ya? Dari beberapa tahun lalu sih udah. Jadi itu seleksi PTN tapi di wilayah Barat. Unila juga masuk, tapi untuk tidak semua prodi itu dibuka, beberapa aja. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya jadi tuh dari sekarang usahain mata pelajarannya dikuatin. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau mengincar administrasi bisnis nih, mungkin SNBP-nya ya Kak, mata pelajaran tadi yang kayak Kakak bilang apa aja tuh? Kalau untuk IPS, ekonomi, PPKN, sejarah. Kalau untuk IPA, matematikanya. Matematikanya sama bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris itu biasanya.
Terus kalau misalkan kalian nggak keterima SNBP ya tetap kejar UTBK ya kak. Dengan cara belajar pastinya. Jadi itu sebenarnya persiapan UTBK tuh jangan setelah tolak SNBP tapi harus sebelum, harus sekarang. Hamin 1 tahun tuh nyaman banget ya. Bener. Terus habis kalau misalnya nggak keterima UTBK lagi ya jalur SNPTN Barat, beasiswa PMPAP dan juga yang terakhir Simanila. Gitu. Jadi pokoknya semoga teman-teman yang udah mempersiapkan nih dari sekarang semoga dilancarkan dan juga keterima di PTN yang mereka mau ya, baik di Unila maupun di luar Unila, baik di administrasi bisnis maupun jurusan yang lain. Terus dari kamu kak, kamu kan bangga banget nih jadi anak administrasi bisnis. Pesen dong untuk adik-adiknya untuk masuk ke administrasi bisnis gitu. Pesen apa ya? Kok gugup? Ya aku ini sih belajar juga dari kesalahan tahun lalu gitu. Oh iya boleh. Banyakin ikut lomba, banyakin sertifikat. Bikin lomba, banyakin sertifikat, belajar. Belajar itu wajib kayaknya ya. Udah wajib itu kayaknya. Jadi pokoknya itu seperti yang tadi Kak Tasya bilang tadi, itu tuh di administrasi bisnis tuh belajarnya banyak ya kak. Nggak cuman soal mengatur administrasi bisnisnya gitu, tapi kalian tuh belajar banyak. Tadi kayak ada politik, ada sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada. Jadi tuh administrasi bisnis tuh nggak melulu membahas soal bisnis kan, tapi juga tentang politiknya, tentang sosialisasi sosiologinya juga itu dipelajarin. Terus tadi apa lagi tuh kak? Tadi udah mata kuliahnya dan juga di semua jurusan tuh pasti mempunyai mata kuliah yang ini ya kak, mata kuliah yang susah ya. Gitu. Nggak bisa dipungkiri guys. Jadi walaupun tadi kata Tasya bilang tuh susah, tetap survive kok ya kan? Survive ya, walaupun burn out ya. Iya, jadi kayak itu udah problem semua anak perkuliahan sih. Itu wajar, itu manusiawi. Jadi pokoknya tuh jangan takut. Coba selagi masih bisa coba, selagi masih bisa ada kesempatan. Asalkan kalian niat, kalian berani untuk mencoba, itu tidak ada halangan apa. Worth it gak masuk administrasi bisnis? Worth it banget. Mungkin sekarang semester 4 ya, beberapa tahun kemudian mungkin ini udah launching nih kan BBM nanti. Terus beberapa tahun kemudian kamu nonton, iya aku dulu pernah jadi narasumber nih, tanya kamu udah jadi entrepreneur. Oh my god, amin. Jadi CEO. Iya jadi CEO, amin. Terima kasih banyak ya Kak Tasya nih. Jangan lupa juga teman-teman untuk di take notes insight-insightnya dari Kak Tasya, karena banyak banget yang bisa kita ambil dari administrasi bisnis itu sendiri. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan untuk mempersiapkan seleksi PTN semoga diperlancar dan dipermudah dan keterima di jurusan dan PTN yang kalian mau. Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you guys.